Islam di Indonesia tidak bisa lepas dengan kultur pesantren. Dari pesantren pula lah tradisi Islam di bumi Nusantara terus berkembang dan diajarkan hingga sekarang. Di era Wali Songo dulu, pesantren sering disebut sebagai pondokan. Seiring berkembangnya zaman, pondokan itu pun disebut juga dengan pondok pesantren. Di Indonesia, mayoritas pesantren menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pesantren di Indonesia juga mengajarkan paham Islam yang toleran, inklusif, dan menghargai budaya-budaya lokal Nusantara. Maka tidak heran jika sejumlah pesantren hingga saat ini masih lestari, bahkan hingga ratusan tahun sejak negara Indonesia belum diproklamasikan. Bahkan ada santri saat itu ikut berjuang dalam masa kolonialisme, turut turun ke gelanggang perang melawan penjajah. Berikut 10 pesantren tertua di Indonesia sejak masa berdirinya. Di urutan ke-10 ada Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan. Hingga saat ini diperkirakan Pondok Pesantren Darul Ulum telah berusia 238 tahun sejak mulai didirikan. Dikutip dari situsnya, pesantren Darul Ulum ini berawal dari sebuah langgar kecil yang didirikan Kiai Itsbat bin Ishak. Pondok didirikan pada tahun 1787 yang terkenal dengan karakter sederhana, rendah hati, dan bijaksana. Pesantren awalnya berlokasi di sebidang tanah yang sempit dan gersang dengan sebutan Banyuanyar. Nama ini berarti air baru yang diharapkan bisa menjadi harapan bagi masyarakat sekitar. Nama Darul Ulum kemudian digunakan secara formal sejak tahun 1980-an sebagai nama lembaga. Masih di Jawa Timur, di urutan nomor ke-9, pesantren tertua itu yakni Pondok Pesantren Komarudin di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pesantren ini memiliki nama lengkap Pondok Pesantren Komarudin Sampurnan Bungah yang didirikan Kiai Komarudin. Saat itu masjid berdiri di Dukuh Sampurnan antara Masjid Kiai Gede Bungah dengan kantor distrik Kecamatan Bungah. Kata Sampurnan merupakan kependekan dari kata Sampurno Temenan, yaitu benar-benar tempat yang sempurna. Kemudian pada tahun 1960-an atas inisiatif putra Kiai Solil Mustafa, Kiai Hamim Saleh, pesantren ini diberi nama Darul Fikih. Pada 1972, Ponpes resmi memiliki badan hukum dalam bentuk yayasan bernama Yayasan Pondok Pesantren Komarudin. Jika dihitung hingga sekarang, Pondok Pesantren Komarudin ini telah berusia 250 tahun. Di urutan ke-8 selanjutnya Pondok Pesantren Miftahul Huda atau PPMH Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hasan Gunadi pada 1768 di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Hingga saat ini pesantren ini telah berusia sekitar 258 tahun. Pesantren ini mengalami kemajuan saat diasuh Kiai Haji Moh Yahya yang merupakan salah satu santrinya. Sang Kiai membolehkan para santri menuntut ilmu di lembaga formal di luar pesantren. Dalam prakteknya, dia selalu mewanti-wanti siswa dengan ucapan, "Niatmu jangan sampai keliru. Yang pertama adalah niat mengaji dan niat yang kedua adalah niat sekolah. Insya Allah akan berhasil kedua-duanya." Di urutan ke-7 bergeser ke Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Jamsaren yang telah berdiri sejak 1750 atau telah berusia sekitar 275 tahun sejak didirikannya. Dikutip dari berbagai sumber, ponpes ini berdiri pada 1750, diambil dari nama pendirinya Kiai Jamsari yang berlokasi di kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Pesantren ini berdiri pada masa Pakubuwono IV yang awalnya berupa surau kecil. Ponpes sempat vakum pada 1830 hingga 1878 akibat serangan penjajah kolonial. Seorang alim bernama Kiai Haji Idris yang merupakan salah satu pembantu Pangeran Diponegoro membangun kembali tempat itu hingga besar dan sukses seperti saat ini.
Pesantren tertua ke-6 di Indonesia kali ini berada di Jawa Barat, yakni Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Mukoyim pada tahun 1750 Masehi atau telah berusia sekitar 275 tahun sejak didirikannya. Sebelum menjadi pesantren, Buntet awalnya hanyalah sebuah desa yang menjadi lokasi tempat tinggal Mbah Mukoyim. Dikutip dari situsnya, Mbah Mukoyim lah yang kemudian mendirikan pondok pesantren usai melepas jabatan sebagai Mufti Kesultanan Cirebon. Sosoknya yang sangat dihormati masyarakat dan pihak kolonial usai menangani Cirebon yang saat itu terserang wabah. Selain sebagai sosok karismatik, Kiai Mukoyim juga terkenal tidak mau berkompromi dengan penjajah hingga memilih hidup bersama masyarakat yang menghadirkan rasa damai. Kembali ke Jawa Timur, di urutan kelima pondok pesantren tertua adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak. Dikutip dari situsnya, Pospet didirikan Sayyid Sulaiman pada tahun 1745 Masehi atau 1158 Hijriah. Jika dihitung, Pondok Pesantren Sidogiri ini telah berusia sekitar 280 tahun hingga sekarang. Sayyid Sulaiman adalah keturunan Rasulullah SAW dari marga Basaiban. Sidogiri awalnya adalah hutan belantara yang banyak dihuni hewan buas, sehingga tidak dijamah manusia. Pembukaan lahan menjadi ponpes dilakukan selama 40 hari. Ponpes Sidogiri masih melayani masyarakat hingga kini di bidang pendidikan. Sebelum lanjut, yuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Hal ini akan mempermudah Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Di urutan keempat harus kembali lagi ke Jawa Barat, tepatnya Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yang telah berusia 310 tahun sejak didirikan. Dikutip dari website PCNU Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin ini berdiri pada tahun 1705. Ponpes ini didirikan Kiai Jatira yang merupakan Kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ki Jatira memiliki wilayah Babakan yang saat itu merupakan padukuhan kecil di Kabupaten Cirebon Barat Daya. Kehadiran ponpes diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin serta menyebarkan Islam. Di urutan ketiga adalah pondok pesantren yang telah berusia 3 abad lebih, yakni Pondok Pesantren Zatud Tulab di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pondok pesantren ini telah berusia 324 tahun. Pesantren yang sudah mendidik masyarakat selama 3 abad ini berdiri pada 1702. Dikutip dari situsnya, pendirian ponpes berawal dari kisah babat tanah Perajan yang dilakukan Kiai Abdul Alam. Sang kiai yang bernama asli Pangratoh Bumi diperintah gurunya untuk berdakwah di timur utara kota Sampang, yaitu Desa Penyajen. Wilayah itu kini menjadi Desa Perajan, Kecamatan Camplong. Saat ini ponpes juga menyediakan layanan pendidikan formal bagi masyarakat. Pondok pesantren tertua yang kedua di Indonesia, yakni Pondok Pesantren Luhur Dondong di Semarang, Jawa Tengah. Situs pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Mesir menyatakan ponpes ini didirikan Kiai Syafi'i Pijoro Negoro pada tahun 1609.
Kiai tersebut adalah salah satu komandan pasukan Sultan Agung saat menyerbu Batavia. Jika dihitung, pesantren ini telah berusia 416 tahun sejak didirikan. Layanan Perpustakaan Digital UIN Wali Songo Semarang menyatakan pondok pesantren ini sebagai yang tertua di Jawa Tengah. Salah satu santrinya, Kiai Haji Ihsan bin Mukhtar, mendirikan pesantren Al-Islah. Dan di urutan nomor 1 pondok pesantren tertua di Indonesia ternyata ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen. Pesantren ini telah berusia sekitar 600 tahun. Dikutip dari laman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475. Pendirinya adalah Syekh As-Sayyid Abdullah Kafi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasasti batu Zamrud Siberia berbobot 9 kg di masjid pondok tersebut. Pesantren ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Prabu Brawijaya 1447 hingga 1451, penguasa Majapahit. Demikian informasi terkait pondok pesantren tertua di Indonesia yang diolah dari berbagai sumber. Jika kalian punya pengalaman terkait pondok pesantren tersebut atau pesantren lainnya, boleh kalian infokan di kolom komentar.